Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di salah satu kafe yang berada di Desa Leminggir, Mojosari, yaitu tepatnya di Cafe Kiki. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, dimana kali ini saya akan mencoba menceritakan salah satu Nabi Allah atau salah satu Rasulullah atau nabinya Allah, yang mana nabi tersebut ini jarang sekali diceritakan, jarang sekali dipublikasikan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengenali atau tidak mengetahuinya. Memang dalam salah satu buku atau di sebuah buku cerita atau buku pelajaran, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Akan tetapi sebenarnya lebih dari itu. Dan yang satu ini yang akan saya ceritakan yaitu Nabi Jirjis. Nabi Jirjis. Dan Nabi Jirjis ini konon beliau ini pernah dibunuh oleh seorang raja yang bernama Raja Darian. Itu kurang lebih 70 kali dalam satu waktu. Jadi dalam satu hari, mungkin satu hari atau 2 hari itu dibunuh selama 70 kali. Bagaimanakah kisah Nabi Jirjis tersebut? Suatu ketika ada seorang raja yang bernama Raja Darian. Raja Darian yang memimpin kaum Yahudi atau memimpin suatu wilayah. Raja ini raja yang sangat bengis, raja yang sangat kejam, raja yang sangat otoriter. Suatu ketika Nabi Jirjis ini membangun suatu istana, membangun istana yang sangat besar sekali. Dan istananya itu terbuat dari mutiara yang sangat indah. Terbuat dari mutiara permata yang sangat indah sekali. Sehingga siapapun yang melihatnya, siapapun yang menengok istananya akan tergiur dan ingin sekali mengikuti, ingin sekali memasukinya. Dan di dalam istana tersebut, Raja Darian ini membuat patung atau membuat berhala sebagai sesembahannya. Yang patungnya itu sangat indah sekali. Masyarakat atau rakyat pada waktu itu disuruhnya oleh Raja Darian untuk masuk satu persatu untuk menyembah berhalanya. Disuruh menyembahnya. Barang siapa yang tidak mau menyembahnya, maka rakyat tersebut akan langsung dibunuhnya. Sehingga banyak sekali rakyat-rakyat waktu itu takut. Akhirnya banyak rakyat yang mengikuti perintahnya. Setiap hari, setiap saat kalau disuruh masuk ke istananya untuk menyembah, rakyat-rakyat tersebut pasti menurutinya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menugaskan salah seorang pilihan dari Allah, yaitu yang bernama Jirjis, yang nantinya diangkat menjadi seorang nabi, untuk mentauhidkan, untuk membenarkan ajaran. Akhirnya dikirimlah Nabi Jirjis ke negeri tersebut. Singkat cerita, Nabi Jirjis langsung mendatangi istana Raja Darian. Akhirnya disambutlah oleh Raja Darian. Wahai wahai tamu, gitu aja.
siapa engkau dan apa tujuan engkau datang ke sini? Apakah engkau tergiur? Apakah engkau kagum dengan istana saya yang sangat elok ini? Nabi Jirjis hanya tersenyum. Akhirnya Nabi Jirjis menjawab, wahai Raja Darian, saya Jirjis, utusan Allah. Akhirnya bertanya, siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan manusia. Allah itu adalah pencipta alam semesta. Allah ini adalah yang menciptakan kita semua. Allah itu adalah Tuhan manusia. Wahai Jirjis, jangan engkau tunjukkan Tuhanmu kepada saya, karena saya sudah memiliki Tuhan. Tengok. Nah, lihat itu, kata Darian sambil menunjuk arah patungnya yang sangat indah sekali. Akhirnya Nabi Jirjis melanjutkan pembicaraannya. Wahai Darian, bertobatlah. Ketahuilah bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Allahu Ahad. Akhirnya Raja Darian kesel. Raja Darian itu kesel. Yang mana kejengkelan Raja Darian ini menyuruh anak buahnya atau bawahnya atau pasukannya atau pengawalnya untuk menyiksa Raja Jirjis yang tidak mau mengikutinya. Sebelum Nabi Jirjis itu mau disikat atau mau disiksa, Raja Darian ini punya satu kesempatan lagi. Raja Darian berkata kepada Nabi Jirjis, wahai Jirjis, sebelum kamu menyesali, ikutlah bersama saya. Atau paling tidak, bagaimana kalau kita mengambil suatu kesepakatan? Nabi Jirjis berkata, wahai Raja Darian, apa maksudmu? Aku akan menuruti permintaanmu jika engkau menuruti permintaan saya. Akhirnya Nabi Jirjis berkata, apa permintaanmu? Raja Darian menjawab, sembahlah Tuhan saya. Nanti setelah itu saya akan menyembah Tuhanmu. Nabi Jirjis hanya terdiam, tidak menjawab. Karena diamnya Nabi Jirjis tersebut, Raja Darian ini sudah paham kalau dia menolaknya. Akhirnya disiksalah Nabi Jirjis. Pengawalnya disuruh menangkap Nabi Jirjis dan dimasukkan ke dalam kuali besar yang isinya tuh air mendidih. Yang mana saking panasnya, saking mendidihnya ya, ketika ayam itu dimasukkan, ayam hidup dimasukkan, ketika diangkat sudah hancur beserta tulang-tulangnya, saking panasnya. Akhirnya Nabi Jirjis dilemparlah ke dalam kuali tersebut. Seketika itu Nabi Jirjis langsung sedo, langsung wafat, langsung meninggal. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, suruh Israel untuk menghidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Muncul dari kuali tersebut, Nabi Jirjis langsung berdiri lagi, kembali lagi. Kemudian Nabi Jirjis menjawab, wahai orang kafir, bertaubatlah sebelum kau menyesal. Semakin marah Darian, semakin marah Raja Darian. Wahai pengawal, ambil paku yang besar-besar, tancapkan dia. Akan ditancapkan. Ya seperti gini, disalib gini. Tangannya sampai otaknya ini dipaku semuanya. Meninggallah Nabi Jirjis yang kedua kalinya. Tapi Allah masih sayang kepada Nabi Jirjis. Dihidupkan lagi sama Allah, hidup lagi. Semakin jengkel lagi Raja Darian. Nabi Jirjis setelah hidup lagi berkata seperti tadi, wahai orang kafir, bertaubatlah sebelum kamu menyesal.
Semakin marah lagi Darian. Dimasukkan kuali lagi yang berisi air panas tadi. Berulang-ulang seperti itu. Dipaku, disiksa, dipukul sampai meninggal. Dalam suatu riwayat itu dikatakan 70 kali. Ada lagi yang mengatakan itu 100 kali. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas beliau disiksa dan dibunuh oleh Raja Darian berkali-kali. Berkali-kali. Kalau dalam riwayat yang masyhur itu 70 kali. Akhirnya kelelahanlah Raja Darian tersebut. Wes pegel aku. Wes ngene ae. Cara Jawane ngono. Wes begini aja. Jerjes, saya capek meladeni kamu. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan besok. Kita lanjut lagi. Kapan-kapanan. Akhirnya masuklah ke istanaku. Istirahatlah kamu. Nah, kemudian Nabi Jerjes disuruh masuk ke istananya, istirahat di dalam ruangan yang sangat indah. Ketika malam hari, Nabi Jerjes ini sholat 2 rakaat. Setelah sholat, akhirnya beliau ini membaca kitabnya, yaitu kitab Zabur. Membaca kitab Zabur yang dibaca Nabi Jerjes sangat merdu sekali. Saking merdune suaranya Nabi Jerjes sehingga terdengar istrinya Raja Darian. Bahkan istrinya tuh heran. Kalimat apa yang dibaca ini? Kok sangat indah kata-katanya. Terus siapa yang membaca? Kok suaranya ini bikin saya ini merinding. Akhirnya didatangilah suatu kamar tersebut, ruangan tersebut. Diketuklah pintunya. Ternyata di dalam ruangan tersebut adalah Nabi Jerjes yang sedang membaca kitab Zabur. Istri Raja Darian langsung berkata waktu itu, "Wahai Nabi Jerjes, hari ini juga saya bersaksi, saya mengimani, saya mengikuti ajaran kamu, dan saya meyakini kitabmu, kitab Zaburmu. Bawalah saya, ajari saya untuk bertemu dengan Tuhanmu, untuk bertemu Allahmu." Akhirnya dengan senang hati Nabi Jerjes menerima taubat atau menerima persaksian daripada istrinya Raja Darian. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Keesokan harinya didatangilah Nabi Jerjes oleh Raja Darian. "Wahai Jerjes, bagaimana istirahatnya? Enak?" "Oh, enak, mantap. Kasurmu empuk, ngombemu yo enak-enak, pangananmu enak-enak." "Piye? Aku apik to wonge?" "Apik tenan." Nah, akhirnya ya apa? Balik kesepakatan awal. "Saya akan menuruti permintaanmu jika kamu menuruti permintaan saya," kata Raja Darian. Nabi Jerjes hanya terdiam, tidak mau menjawabnya. Anjane golek perkara iki rek ngono. Akhirnya pengawal, dipanggillah pengawal. "Tangkap Jerjes ini, dia tidak pantas tinggal di istanaku. Bawa ke rumah tua yang ada di sana. Biarkan dia tinggal bersama perempuan tua dan anaknya yang bisu itu." Akhirnya dibawalah Nabi Jerjes di tempat yang sangat jauh dari istana. Dan tempat itu rumahnya apa ya? Reot lah wis. Rumahnya reot, jelek. Dan di dalam rumah tersebut terdapat seorang perempuan tua yang mempunyai anak laki-laki, yang mana anak laki-laki tersebut beliau itu bisu, matanya buta dan telinganya tuli. Setelah dimasukkan ke dalam rumah tua, Raja Darian berkata, "Siapapun jangan ada yang boleh memberi dia makan dan jangan dikirim makan." Singkat cerita, nenek tua tersebut dan anaknya kelaparan, beserta juga dengan Nabi Jerjes kelaparan juga. Beliau lapar.
Setelah mengelilingi rumah tua tadi, Nabi Jerjes melihat ada balokan kayu. Ada kayu. Akhirnya Nabi Jerjes berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau sayang dengan hambamu ini, jika engkau kasihan dengan hambamu ini, tolong hidupkan kayu ini. Jadikan kayu ini menjadi pohon yang bisa berbuah, yang mana buah tersebut bisa saya makan dengan nenek tua ini dan juga anaknya ini. Akhirnya dengan kuasa Allah, pohon kayu tersebut tumbuhlah menjadi sebuah pohon yang sangat rimbun dan buahnya sangat banyak sekali. Ketika dimakan gak akan habis umur hidup. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, nenek tua tersebut langsung berkata, wahai Nabi Jerjes, saat ini juga ajari saya, tuntun saya untuk menghadap Tuhanmu, ajari saya agamamu. Saya yakin kalau kamu itu adalah utusan Tuhan. Dan saya mohon Nabi Jerjes, saya mohon tolong doakan anak saya yang buta, yang bisu, dan yang tuli ini menjadi normal lagi. Akhirnya Nabi Jerjes berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan anak laki-laki ini. Dengan kuasa Allah, mujizat lagi turun. Mujizatnya Allah turun lagi kepada Nabi Jerjes. Anak yang buta, yang tuli, yang bisu tadi kembali normal seperti orang-orang biasa seperti kita-kita ini. Betapa bahagianya nenek tua tersebut dan anak laki-laki tersebut. Dipeluklah Nabi Jerjes, dirangkullah Nabi Jerjes, diciumlah tangannya Nabi Jerjes sebagai rasa terima kasih. Akhirnya orang berdua tadi, si nenek dan anaknya tadi, langsung mengimani kenabian Nabi Jerjes. Kemudian Nabi Jerjes berkata, wahai anak laki-laki, bolehkah saya minta tolong kepadamu? Apa itu? Wahai Rasulullah, pergi kamu ke istananya Raja Darian, masuklah ke dalam berhala-berhalanya, patung-patungnya yang banyak sekali itu, dan juga yang paling besar itu, suruh datang ke sini. Anak laki-laki tadi tidak menjawab apa-apa, langsung berangkat karena yakin pasti meskipun patung yang tidak bisa berbicara pasti paham. Akhirnya berangkatlah anak laki-laki tersebut ke istananya Raja Darian dan memasuki ruangan berhala Raja Darian. Wahai patung-patung, kamu disuruh oleh Nabi Jerjes datang ke rumahku, ikutlah aku. Nah, langsung seketika itu patung-patung yang banyak itu bergerak, berjalan. Tapi anehnya, patung tersebut tuh berjalannya itu pakai kepala, langsung jungkir kabeh. Nah, langsung jungkir kabeh melakukannya kayak kalau mentul dung 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 dung. Nah, kayak anak bale kepalae. Nah, mental sampailah di satu tempat. Dan di tengah-tengah perjalanan istri daripada Raja Darian tersebut mengetahui ya, duh, lah apa patung-patungnya bojoku kok melayu-melayu nang kono mendal-mendal iku. Diketing akhirnya dibuntuti. Nah, ketika sudah sampai di hadapan Nabi Jerjes melihat istrinya Raja Darian. Loh, lah apa bojone Raja Darian kok melok-melok iku. Akhirnya wis gak berpikir panjang. Nabi Jerjes langsung mengatakan kepada patung-patung, "Hei patung, lihat tanah ini." Nah, tanah ini sebentar lagi akan pecah dan kalian akan saya masukkan ke dalam itu semuanya. Dihentakkanlah kakinya Nabi Jerjes dengan hentakan yes. Terbukalah bumi tersebut, tanah tersebut, dan semua patung-patung berhala sesembahan Raja Darian masuk semuanya, terkubur. Nah, ketika itu istrinya Raja Darian semakin yakin lagi kalau dia itu adalah nabinya Allah, kalau dia itu Rasulullah, utusan Allah. Akhirnya kembali istrinya.
Istri Raja Darian kembali ke istananya Raja Darian dan berkata kepada Raja Darian, "Wahai suamiku, saya sudah melihat mujizatnya Nabi Jerjes. Oleh karena itu, cepatlah wahai suamiku, engkau bertobat. Ikutilah Nabi Jerjes, imanilah Nabi Jerjes. Seperti halnya saya sudah mengimani, saya sudah menyaksikan, saya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Akhirnya semakin marah Darian. "Wahai istriku, kamu baru satu melihat mujizatnya Nabi Jerjes. Saya sudah berkali-kali mati hidup, tapi saya tidak mau mengimani, tapi saya tidak mau mengikutinya. Kenapa engkau satu kali aja melihatnya sudah mengikutinya?" Kata istri Raja Darian, "Wahai suamiku, kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Jerjes meskipun kamu sudah melihat beberapa kali mujizatnya? Itu tandanya kamu adalah orang-orang yang celaka. Beda dengan saya. Saya satu kali melihat mukjizatnya, saya sudah mengimaninya, saya sudah mengikutinya. Itu tandanya saya ini adalah golongan daripada orang-orang yang beruntung." Nah, mendengar jawabannya istri Raja Darian tersebut, akhirnya Raja Darian menyuruh pengawalnya untuk membunuh istrinya. "Wahai pengawal, bunuh istri saya. Istri nggak berguna." Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan. Tidak lama kemudian atau selang beberapa saat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah lelah, saya sudah capek. Bukan berarti saya putus asa ya Allah, tapi saya ingin di akhir hidup saya ini, jadikanlah saya ini orang-orang, golongan orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu ya Allah, saya minta kepadamu, jadikan saya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan nanti siksa Raja Darian dan pengikut-pengikutnya." Akhirnya tidak lama kemudian doanya Nabi Jerjes didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dikabulkan oleh Allah. Nabi Jerjes didatangi beberapa pasukan dengan membawa parang, dengan membawa pedang, tombak, panah, dan lain-lainnya, yang dipimpin langsung oleh Raja Darian, disuruh membunuh Nabi Jerjes karena merasa jengkel istrinya sudah mengikutinya. Dibunuhlah lagi Nabi Jerjes yang terakhir kalinya. Akhirnya Allah tidak menghidupkan lagi karena ini permintaan daripada Nabi Jerjes. Akhirnya Nabi Jerjes meninggal dengan posisi syahid. Tetapi setelah Nabi Jerjes meninggal dunia, Raja Darian dan pengikutnya dan pasukannya itu langsung kena azab oleh Allah. Diturunkan hujan api yang sangat lebat sekali, yang sangat besar sekali. Akhirnya terbakarlah seluruh istananya Raja Darian dan juga Raja Darian beserta pengikut-pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan. Melihat dari kisah tersebut betapa pentingnya ketauhidan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, dalam posisi bagaimanapun, sempatkanlah untuk melaksanakan sholat, sempatkanlah untuk beribadah kepada Allah, karena ketauhidan itu sangat penting sekali. Jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, demikianlah tadi kisah daripada Nabi Jerjes. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadikan suri tauladan bagi kita semua dengan ketauhidannya yang sangat mantap sekali. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, demikian yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya kisahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menteladani dan bisa mengambil hikmah daripada
cerita tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.